Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Sport News bersama saya, Ratu Kamila. Indonesia Open 2024 kembali menjadi sorotan utama dalam dunia bulu tangkis internasional. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 4 hingga 9 Juni 2024. Rekap hasil Indonesia di hari kedua Indonesia Open 2024 bertabur kepedihan setelah 5 wakil tanah air bertumbangan termasuk jagoan tunggal putra Jonathan Christie tersingkirkan. Kawasan Stadium Utama Gelora Bung Karno selalu menjadi pilihan bagi warga ibu kota untuk berolahraga. Apa yang menarik dari Stadium Gelora Bung Karno? Inilah Sport News selengkapnya. Hari pertama Indonesia Open 2024, Indonesia telah berhasil mengirimkan wakil ke babak selanjutnya. Siapa saja wakil Indonesia yang sudah memastikan langkah ke babak selanjutnya Indonesia Open 2024? Setelah tadi pagi, Indonesia telah berhasil mengirimkan 3 wakil dari sektor ganda campuran. Ada Adnan Maulana dan Nita Marwah, serta ada Dejan Ferdinansyah dan Gloria Wijaya, dan 1 wakil dari sektor tunggal putri, yakni Esther Nurumitri Wardoyo. Baru saja Indonesia juga telah memastikan 2 perwakilan tambahan yang lahir dari sektor ganda putri melalui Apriani Rahayu dan Siti Fadia yang berhasil memenangkan pertandingan saat bertemu dengan Jongkolpan Kiti Tarakul dan juga Rawinda Prajongjai dari Thailand. Pertandingan tadi berlangsung begitu sengit, berlangsung selama 3 set, dan selama 3 set itu perlawanan yang diberikan dari ganda putri Thailand ini cukup memberatkan pasangan Indonesia untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Di set pertama Indonesia mampu menang dengan skor 21-17, kemudian di set kedua Apriani dan juga Siti Fadia harus mengakui keunggulan dari Jongkolpan Kiti Tarakul dan juga Rawinda Prajongjai dengan skor 16-21. Kemudian di set ketiga pertandingan berjalan begitu sengit sampai dengan tadi di jeda interval baru Apriani dan Siti Fadia keluar dari tekanan dan mulai memperjauh jarak angka perolehan poin selama pertandingan sehingga tadi menutup pertandingan dengan skor 21-14. Kemudian 1 wakil tambahan lagi berhasil dipastikan lewat pertandingan yang mempertemukan antara Gregoria Marcia Tunjung yang melawan kompatriotnya Putri Kusuma Wardani. Dalam pertandingan tersebut Gregoria Mariska mampu menang 2 set langsung dengan skor 21-14 dan 21-17. Dan 1 tambahan kepastian atas adanya perwakilan Indonesia bisa melaju ke babak selanjutnya di Indonesian Open 2024 yakni lahir dari Rahmat Hidayat dan Yeremia Rambitan yang nanti akan bertemu dengan Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlavi. Meski belum bertanding, namun kami sudah bisa pastikan Indonesia nanti akan menambah 1 perwakilan di ganda putra lewat partai ini, mengingat memang sesama negara dan juga pertandingan ini masih sangat dinantikan mengingat sama-sama ingin menunjukkan hasil terbaik, terlebih dengan Rahmat Hidayat dan Yeremia Rambitan yang baru saja dipasangkan sejak akhir tahun lalu atau awal tahun 2024, di mana pada saat menang di turnamen awal tahun di 2024 Yeremia dan juga Rahmat Hidayat ini mengatakan ingin masih bernafsu untuk bisa memenangkan turnamen-turnamen di kelas Super 100, 500 hingga Super 1000, salah satunya di Indonesian Open 2024. Sebanyak 5 dari 8 wakil merah putih yang baru saja menjalani pertandingan perdana mereka di Indonesia Open akhir pekan ini harus menelan pil pahit karena kekalahan yang tak terduga menimpa putra tunggal Indonesia Jonathan Christie. Kekalahan Jojo membuat wakil Indonesia habis di sektor tunggal putra. Raut wajah lesu mewarnai Istora Senayan Jakarta pada hari kedua perhelatan Indonesia Open 2024. Sebanyak 5 dari 8 wakil merah putih yang menjalani pertandingan perdana mengalami kekalahan. Kekalahan yang paling tak diduga menimpa tunggal putra Jonathan Christie yang ditantang pemain non-unggulan asal Malaysia Leong Junhao. Jojo kalah lewat permainan rubber game 13-21, 21-16, dan 12-21 dalam tempo 62 menit. Kekalahan Jojo ini membuat tunggal putra Indonesia dipastikan tidak akan mampu merengkuh gelar juara di turnamen berlevel WWF World Tour Super 1000 ini.
Chico Aura Dwi Wardoyo dan Antoni Sinisuka Ginting sudah kalah pada hari pertama. Usai pertandingan, Jojo mengakui dirinya tak bisa mengontrol jalannya bola. Puji Tuhan bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera, tapi sangat-sangat dari saya pribadi sangat tidak puas dengan permainan saya. Karena beberapa kali tadi saya nggak bisa mengontrol jalannya bola dan kurang tenang untuk melakukan strategi dan permainan saya sendiri. Sementara itu, ketiga wakil Indonesia yang lolos semuanya berasal dari ganda putra. Pasangan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan sukses mengalahkan wakil Thailand, Supak Jomkoh Kiti Nupongkedren. Sempat kalah di game pertama 19-21, The Daddies menang di dua game berikutnya dengan 21-12, 21-13. Sementara itu, pasangan Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana juga membukukan kemenangan comeback setelah sempat kehilangan di game pertama. Fikri Bagas menang atas wakil Tiongkok Liu Yuchen Oi Suan Yi dengan kedudukan 18-21, 21-18, dan 21-18. Gelora Bung Karno merupakan fasilitas olahraga serbaguna kebanggaan Indonesia. Berbagai area yang tersedia membuat warga ibu kota memilih GBK sebagai tempat berolahraga. Untuk mengetahui fasilitas apa saja yang tersedia di GBK, di sana sudah ada Ratu. Ya Ratu, fasilitas apa saja yang bisa digunakan untuk berolahraga di GBK? Baik pemirsa, Stadion Utama GBK merupakan ikon dari kawasan GBK. Setiap hari masyarakat menggunakan ring road Stadion Utama untuk berlari, berjalan, maupun bersepeda. Selain itu, beberapa pilihan olahraga kebugaran juga dapat dilakukan pada gerai-gerai olahraga seperti Empire Fit Club atau Roka Space. Masyarakat juga dapat memanfaatkan jogging track yang berada di sekitar Stadion Utama GBK untuk berlari maupun bersepeda. Dinaungi rimbun pepohonan dan dahan yang menjuntai, aktivitas olahraga menghadirkan pengalaman yang berbeda. Jalur-jalur tertentu seperti di jalur pintu 3 dan pintu 5 dapat menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk berolahraga, khususnya seperti sepatu roda. Sebagai pusat kegiatan olahraga yang terbilang besar dan mewah, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat kerap ramai dikunjungi warga terutama saat akhir pekan. Pengunjung dapat memanfaatkan berbagai venue atau lokasi secara gratis untuk berolahraga. Gelora Bung Karno ini masih menjadi tempat terbaik untuk melepas kepenatan dengan berolahraga bagi warga ibu kota. Sejumlah fasilitas penunjang disediakan agar semua kalangan bisa menikmati waktu olahraganya dengan lebih nyaman. Beberapa kegiatan olahraga yang biasa dilakukan oleh warga Jakarta diantaranya berlari, bersepeda, senam, dan masih banyak lagi. Selain tempat olahraga yang gratis, pemirsa, di GBK pula terdapat venue lainnya yang berbasis prabayar. Di venue yang berbayar dipastikan tempatnya jauh lebih nyaman dan disewakan dengan mekanisme yang sudah digital. Ya pemirsa, bahwa sejak 2019 pengelola GBK Arena telah menerapkan Smart File System di mana pemesanan venue tempat untuk berolahraga bisa disewakan sesuai waktu yang Anda inginkan melalui situs resmi yang disediakan oleh pengelola. Setelah melakukan pembayaran via online, pengunjung akan mendapatkan kode akses yang diterima ketika tiba di lokasi sehingga akses dalam venue tersebut dapat dinikmati secara otomatis. Pemesanan lokasi atau venue olahraga secara online ini kini semakin diminati oleh masyarakat. Pada akhir pekan, setiap aula rata-rata sudah disewakan hingga 100 pengunjung per harinya. Wajar jika kawasan GBK ini masih menjadi tempat rekomendasi berolahraga yang murah dan nyaman. Dan pastinya alasan kemudahan dijangkau oleh lapisan masyarakat sebab dalam moda transportasinya mudah dijangkau dan terbuka untuk umum. Daya tarik inilah yang menjadi magnet bagi masyarakat ibu kota untuk menggelar berbagai kegiatan, baik yang bersifat olahraga, sosial, politik, budaya, dan rekreasi. Dari Gelora Bung Karno, Ratu Kamila melaporkan. Terima kasih Ratu Kamila melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Demikian informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ratu Kamila pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktivitas.